Nanti saya akan menyampaikan kegiatan di alur berikutnya biar jenengan lebih terarah lagi, nggih. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wahyu selaku pengajar praktik di kelas 184 BBGP Jatim, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 BBGP Jatim, khususnya kelas 184 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore hari ini kita bisa bertemu di ruang ini, di ruang kolaborasi modul 2.1 dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Semangat dan insya Allah bahagia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi untuk sesi presentasi, saya minta Bu Umi untuk memimpin doa sore hari ini. Silakan Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan sore ini kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, boleh saya minta satu orang CGW untuk memimpin ice breaking hari ini biar lebih semangat lagi. Bu Reni, silakan. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini hanya sebentar aja Bu ya, kayak anak kecil aja. Kita pakai tepuk semangat mawon nggih. Soalnya enggak pernah nggak punya ide juga sih. Nanti gini, tepuk semangat, semangat, ngoten. Yang keras Bapak Ibu ya. Nggih. Mulai nggih. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu nggak ngantuk kan ya? Sore hari ini. Tadi sudah tidur Pak Udin? Belum. Langsung Bu, habis datang langsung buka laptop lagi Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya terus sampai kegiatan PGP selesai gitu nggih. Amin. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen sebentar untuk kegiatan sore hari ini ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah pada siang hari ini atau sore hari ini kita sudah di ruang kolaborasi sesi 2 untuk modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita laksanakan tanggal 15 Februari 2023 untuk kelas 184 ini jam 15.15 sampai 17.30 insya Allah. Nanti kalau memang butuh waktu tambahan saya mohon izin untuk menambah ya Bapak Ibu. Ini identitas modul kemarin sudah saya sampaikan, identitas ini juga sudah. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi 2, review aktivitas pembelajaran 2 dan penutup.
tujuan pembelajaran kita sore hari ini, Bapak Ibu dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan kita hari ini lanjutan dari kegiatan diskusi Bapak Ibu di ruang BOR kemarin sesuai dengan kelompoknya. Kemudian untuk skenario pembelajaran, pembukaan sekitar 20 menit. Kemudian diskusi kelompok nanti 90 menit, di mana satu kelompok saya beri waktu 30 menit, 15 menit untuk presentasi, dan 15 menit untuk tanya jawab atau umpan balik. Kemudian untuk penutup, nanti refleksi kalau mungkin saya berikan penguatan. Terus kesepakatan belajar seperti biasanya ya Bapak Ibu, mengikuti kegiatan hari ini dengan perasaan gembira, dengan perasaan semangat, seperti yang disampaikan Bu Umi tadi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, dan penuh keberkahan. Kemudian untuk refleksi pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu masih ingat yang kemarin pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Pembelajaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yeah. Yang lain, ada yang bisa menyampaikan? Silakan Bu Tuti. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran di mana bisa penerapannya itu bisa tujuannya itu untuk diskusi kelompok, bisa kita pilih-pilih, bisa kita pilih-pilih sesuai kemampuan siswa itu dan sesuai bakat dan minat siswa itu. Ya, memenuhi kebutuhan mereka ya. Umi silakan. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana kita memberikan satu materi tetapi dengan berbagai macam metode pada saat itu. Sehingga siswa bebas memilih metode apa yang digunakan sesuai dengan keinginan dan kesukaannya. Terima kasih Bu Umi. Pak Bagus. Masih di mute Pak Bagus. Usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Proses pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan individu murid yang ada di kelas gitu Pak Bagus? Oke, Bu. Terima kasih Pak Bagus. Bu Asmil? Iya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum, terus kemudian dapat memberikan beragam kegiatan yang masuk akal atau sesuai dengan kebutuhan siswa atau disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat belajar siswa. Seperti itu Bu mungkin. Jadi istilahnya intinya sama ya, memenuhi kebutuhan anak-anak gitu ya, dengan cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk anak-anak. Ngaten nggih? Nggih. Siapa lagi yang mau raise hand? Oh, Bu Nia silahkan. Ya, terima kasih Bu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sekumpulan keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan kebutuhan belajar murid ini yang dipertimbangkan ada 3, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil gaya belajar. Dan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 strategi pendekatan, yakni konten, proses, dan produk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi keputusan masuk akal nggih. Dengan ada beberapa yang harus dipertimbangkan, kebutuhan murid, kemudian strateginya apa, terus ada lagi
tujuan pembelajarannya apa, gitu ya, memanage kelasnya bagaimana, memenuhi kebutuhan muridnya bagaimana, terus berikutnya lagi penilaiannya juga bagaimana, manajemen kelasnya juga bagaimana, begitu ya. Jadi intinya pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan murid. Itu yang kita pelajari di modul 2.1. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sampun ya. Untuk presentasi nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 15 menit untuk presentasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Selama presentasi diperbolehkan untuk share screen bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan memberikan umpan balik konstruktif. Petunjuk umpan balik, silakan anggota kelompok memberikan umpan balik membangun secara lisan. Umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang, tapi tambahkan yang belum disampaikan. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu maksimal umpan balik 15 menit. Jadi 15 menit presentasi, 15 menit umpan balik dan tanya jawab. Sudah. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk sebelum ke presentasi? Sampun Bu. Sampun ya. Kalau sampun, sekarang kita mulai. Untuk kelompok 1 saya berikan kesempatan yang pertama. Silakan. Baik Bu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu nggih. Sampun terlihat? Ya. Yes. Monggo Bu Elmi diawali. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu hebat sekalian. Saya harapkan mudah-mudahan kita semua dalam sore ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini izinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan untuk materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Dwi Astuti. Kepada Ibu Reni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materinya. Yang pertama ini nanti karena kita dari SMA, SMK, dan SD, kita memilih untuk kondisi yang diangkat adalah situasi jenjang SMA, yaitu tentang Bu Derana, yang seorang guru biologi SMA. Kemudian saat itu, menurut videonya, dia mengajarkan murid untuk dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi pandemi, maka Bu Derana menggunakan metode flip learning. Nah, dia dalam pertemuannya itu meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Yang saya Bu. Cara slide-nya kok belum jalan. Sudah Bu. Ini belum tampil soalnya. Oh, memang masih slide 1 dah? Enggak Bu, sudah itu. Belum Bu Reni. Belum. Nah, ya. Ini kelihatan Bu? Sampun. Oke. Saya lanjutkan nggih. Kemudian di dalam paparan ini Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Kemudian Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti misalnya melalui artikel dari koran, video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet.
Kemudian untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, kemudian murid diminta mengikuti kuis tertulis dan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari temannya, kemudian meminta muridnya untuk melengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan jimit. Ini kelihatan, Bu? Ya. Nggih, terlihat. Oh, nggih. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti yang jenengan perhatikan ada 3 poin di sini, yaitu tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, mengapa? Kemudian kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis, mengapa? Dan yang terakhir, dan pertanyaan lainnya, nggih. Kemudian selanjutnya, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, beliau memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Mohon izin, Bu Reni. Dalam? Bu Reni, slide-nya masih di slide yang kedua. Oke. Nah, nggih. Mintanya dianu dulu berarti. Nggih. Kemudian Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket infonya, info digitalnya bisa berupa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Kemudian murid bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid bekerja, Bu Derana menyediakan slot waktu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasarkan keperluan mereka untuk meminta bantuan barangkali. Kemudian di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, berikut ini adalah analisis skenario pembelajaran yang diminta. Yang pertama yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Kemudian di sini adalah hasil diskusi kami. Yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru adalah yang pertama kesiapan belajar atau readiness. Di sini untuk mengetahui kesiapan belajar murid, Bu Derana melakukan hal-hal yaitu menggunakan metode flip learning, kemudian memberikan pertanyaan pemandu untuk melihat sejauh mana murid memahami materi, kemudian memberikan kuis dengan pertanyaan terbuka dan mereka saling memberikan umpan balik, kemudian meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mereka melakukan pembelajaran. Kemudian kebutuhan yang kedua, minat murid. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih sendiri lokasinya saat membuat paket info digital. Kemudian juga memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bentuk paket digital sesuai kenyamanan murid, seperti video singkat, poster, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan profil belajar murid. Di sini Bu Derana menyiapkan sumber belajar yang beraneka ragam seperti koran, video dari Kehati, WWF, kemudian tertutup tulisan yang berasal dari internet. Setelah itu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang digunakan adalah yang pertama diferensiasi konten, yaitu materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada murid. Si guru atau Bu Derana menggunakan metode flip learning, kemudian memberikan muridnya paparan materi untuk dipelajari secara mandiri yang tadi telah disebutkan, artikel koran, video, WWF, Greenpeace.
Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses menemukan pada bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Berisi mengenai guru meminta murid mempelajari paparan materi yang telah disampaikan secara mandiri, memberikan pertanyaan pemandu untuk membantu proses belajar murid secara mandiri, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengomentari jawaban temannya, memberikan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi bagi siswa yang belum paham, kemudian guru meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum berlangsungnya diskusi secara sinkronus. Itu adalah yang diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir diferensiasi produk, yaitu kegiatan menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid kepada guru. Di sini bisa terlihat dari guru mempersilahkan murid memilih sendiri lokasi bahan produk tugasnya, kemudian juga memperkenankan bentuk produk tugasnya berupa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah disepakati bersama. Untuk pertanyaan yang tiga, yaitu penilaian yang dilakukan adalah penilaian formatif atau assessment for learning. Di sini terlihat saat guru menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri, kemudian juga memberikan kuis dengan pertanyaan terbuka, kemudian guru meminta murid mengisi jurnal refleksi sebelum mereka melakukan pembelajaran sinkronus. Kemudian penilaian kognitifnya, psikomotor dan afektifnya, yaitu pada penilaian kognitif berupa tugas, di akhir pembelajaran ditunjukkan bahwa Bu Derana meminta murid membuat paket info digital yang mengidentifikasi rancangan pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Kemudian penilaian psikomotor atau unjuk kerja terlihat saat guru memberikan kebebasan untuk memilih bentuk info digital sesuai kenyamanan murid, seperti video, poster, dan lain-lain. Kemudian penilaian afektifnya berupa sikap, guru mengamati perilaku siswa saat mengisi jurnal refleksi. Kemudian setelah itu, ini terakhir ada sedikit pantun. Burung camar, burung merpati, terbang ke awan tak mau kembali. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Monggo dilanjut, Bu Helmi. Beri tepuk tangan dulu, Bu, ya. Baik, itu tadi Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami yang kami mengangkat situasi jenjang SMA, yaitu tadi Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid kelas 10 dan dia memiliki adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Gitu, okay. Tadi kami mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensial yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian yang dilakukan Bu Derana terhadap siswanya. Monggo, mungkin barangkali ada yang bertanya tentang pemaparan dari kami. Silakan. Monggo Bu Umi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada paparan tadi disebutkan bahwa di situ ada cara, yaitu flipped learning. Mohon dijelaskan flipped learning itu yang bagaimana, mungkin nanti bisa diadopsi untuk diterapkan di anak-anak SD. Terima kasih. Ya. Apa berarti saya ulang pertanyaannya Bu Umi ya. Apa yang dimaksud dengan flipped learning? Iya, flipped learning. Nggih. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Udin.
Ya Bu Helmi. Sampun kedengeran Bu Helmi? Iya. Oke. Sama seperti pertanyaan dari Bu Umi, ya, saya masih belum paham Bu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan paparan yang dimaksud dengan WWF dan Greenpeace itu apa Bu maksudnya? Paparan WWF dan Greenpeace yang diambil dari internet itu, yang bagaimana? Kok saya guru SD kok belum paham, mohon penjelasannya Bu, seperti itu. Mungkin karena ini pembelajaran dari SMK, ya, kan tingkat tinggi, jadi mohon penjelasannya. Itu. Terus yang kedua, mohon di bawah sendiri Bu, untuk yang profil siswa atas ya. Nah itu profil belajar murid Bu. Bu Derana itu menyiapkan sumber belajar yang beraneka ragam seperti koran, video, dan masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi Bu. Mohon penjelasannya juga. Jangan itu dibikin, maaf mau dengar. Oh, nggih. Profil belajar murid itu nggih. Ya, profil belajar murid. Okay. Itu kan Bu Derana menyiapkan sumber belajar yang beraneka ragam seperti koran, video, dari apa itu? Dari apa itu? Enggak patah kelihatan ya Bu Ibu. Dari ke hati. Iya, dari ke hati. Mohon itu juga dijelaskan kepada saya Bu. Itu saja mungkin. Oke. Ya. Bu Asmil monggo. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaannya Bu Umi tadi mengenai metode flip learning. Oke. Kalau menurut kelompok jenengan tadi, apakah ada keterkaitan antara metode flip learning ini sama pembelajaran diferensiasi di tingkat SMA? Untuk kasusnya Berena ini. Mboten mawon sih. Nggih, sampun. Matur suwun. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita batasi untuk 3 pertanyaan dulu, nggih. Yang pertama tadi dari Bu Umi, nggih, langsung dijawab aja. Yang pertama tadi adalah dari Bu Umi. Apa yang dimaksud dengan metode flip learning pada pembelajaran diferensiasi? Monggo Bu Nia dijawab dulu yang pertama. Oke, terima kasih. Metode flip learning itu adalah sebuah metode, yakni sebelum memulai pembelajaran, anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Dan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Derana, karena yang dilaksanakan ini adalah pembelajaran daring, jadi sebelum beliau bertemu dengan murid secara daring, beliau sudah menyiapkan beberapa materi di dalam Google Drive yang bisa diakses anak-anak sebelum pembelajaran daring itu dimulai. Oke, jadi flip learning itu adalah pembelajaran, tapi sebelum kita, misalnya ini kan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum guru itu memulai atau bertemu secara tatap muka maupun secara tatap maya, atau jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempelajari materi tersebut. Tapi anak-anak bukan mencari sumber belajar sendiri, tapi Bu Derana sudah menyiapkan berbagai macam sumber belajar di dalam Google Drive yang nantinya akan bisa diakses anak-anak melalui Google Classroom. Dan itu diberi tenggat waktu sebelum beliau bertemu secara daring. Nggih, monggo Bu Emil. Mungkin saya bisa membantu untuk ini, saya perlu penambahan mungkin Bu Nia nggih. Nggih, monggo. Metode flip learning tadi setahu saya
tambahkan mawon nggih Bu Nia, itu metode menggunakan basis digital ngaten mawon ben lebih itu nggih Bu Nia nggih. Lebih kita lebih mengerti nggih. Nggih. Learning itu berbasis digital ngaten nggih Bu Nia nggih. Nggih, tapi untuk flip learning ini kebetulan saja untuk Bu Derana ini kan pembelajarannya secara daring karena ceritanya kan dalam masa pandemi. Flip learning pun juga bisa dilaksanakan pada saat kita pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelum kita mengajar anak-anak materi baru atau materi keanekaragaman hayati ini, kita memberi kesempatan anak-anak untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu secara mandiri. Jadi misalnya kita mau mengajar anak-anak tentang teks narasi. Minggu depan waktunya belajar tentang teks narasi. Nah, sebelum menuju ke minggu depan bertemu anak-anak ini, kita sudah memberikan beberapa materi mengenai teks narasi yang akan dipelajari anak-anak secara mandiri. Jadi tidak harus melalui daring. Bisa secara langsung dengan pembelajaran biasa menggunakan flip learning. Intinya adalah flip learning ini seorang guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari materi yang akan diajarkan selanjutnya. Bagaimana Bu Umi? Bagi anak-anak ini diberi materi sederhana, materi awal yang sederhana, yang nantinya anak-anak bisa bisa fokus ke pembelajaran yang akan diperoleh ngaten Bu. Injih Bu. Oh, gitu. Untuk anak-anak diberikan materi dari berbagai sumber karena ini kan tingkatnya SMA. Mungkin kalau SD diberikan materi dari berbagai macam sumber mungkin yang lebih sederhana. Jadi seberapa banyak anak menangkap itu ya tergantung anaknya sendiri karena ini kan masih belajar mandiri sebelum mereka bertemu dengan gurunya untuk membahas materi ini. Baik. Sudah paham Bu Umi? Nggih, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu Nia nggih. Nggih, terima kasih. Dari Pak Udin tadi, apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi menggunakan papan WWF, terus Genpage dari internet. Ngoten nggih Pak Udin ya. Cuma satu Bu Helmi, cuma satu sebetulnya pertanyaannya. Yang profil belajar murid kan ada hubungannya dengan itu. Metode pembelajaran menggunakan video dari Kehati, WWF dan Greenpeace itu mohon dijelaskan yang bagaimana. Jadi mohon dijawab satu saja enggak apa-apa. Oh, nggih. Ya. Nggih, terima kasih Pak Udin. Untuk ragam materi atau sumber belajar yang disiapkan oleh Bu Derena itu kan ada beberapa. Yang pertama adalah artikel dari koran, yang kedua adalah video dari Kehati, terus WWF dan Greenpeace. Nah, maksud dari Kehati ini adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak untuk perlindungan lingkungan. Kalau WWF itu kepanjangannya adalah Worldwide Fund of Nature. Jadi ini suatu organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan, konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Greenpeace itu juga sama, nama organisasi. Ini mengambil video-video dari organisasi ini yang ada hubungannya dengan lingkungan. Disesuaikan dengan materi beliau atau tujuan pembelajaran beliau yang sedang membahas tentang keanekaragaman hayati. Oh gitu. Injih, Pak. Organisasi gitu Bu Nia ya. Injih, Pak. Yang bergerak itu namanya metode yang bagaimana gitu loh. Saya bingung gitu loh. Injih, mboten video. Masalahnya baru kenal gitu. Injih, Pak. Oh iya ya. Ya Bu, terima kasih Bu Nia. Oke, sami-sami Pak Udin. Baik, sudah jelas ya Pak Udin ya? Jelas Bu. Iya. Ya, kita di SD soalnya memang tidak ada ya istilah-istilah semacam itu Pak Udin ya.
Iya. Ya, baik. Yang adanya ASEAN gitu. Ini juga saya juga masuk di kemarin tuh baru tahu bahwa ini sama. Baik, yang berikutnya adalah tadi dari Bu Asmil ya. Metode flipped learning sama pembelajaran di SMA apa bisa diterapkan? Kan itu di SMK Bu Dirana itu Bu Nia. Di SMA. Tanyanya Bu ya di SMK. Tanyanya Bu Asmil tadi apa pembelajaran seperti itu bisa diterapkan di SMA seperti itu? Di SD. Bukan Bu, bukan diterapkan di SMK, cuma yang saya tadi adakah keterkaitan antara metode flipped learning ini dengan pelajaran diferensiasi di SMA nggih. Keterkaitannya apa sih gitu loh. Bukan cocok nggak diterapkan di SMA. Nggih. Terima kasih Bu Emil. Metode flipped learning itu ada memberi kesempatan para peserta didik untuk belajar ya materi sebelum mereka melakukan pembelajaran tersebut. Jadi mereka diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri. Apakah bisa untuk pembelajaran berdiferensiasi? Menurut kami sangat bisa. Kenapa? Karena metode ini bisa menyiapkan anak-anak untuk kesiapan belajarnya atau readiness. Jadi sebelum guru itu menyampaikan pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati, anak-anak sudah belajar secara mandiri tentang materi tersebut. Meskipun sumber belajarnya itu berasal dari guru, tapi Bu Dirana juga memberikan berbagai macam. Jadi ada yang video, ada yang artikel. Namun anak-anak bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar tentang kesiapan belajar. Monggo barangkali Bu Reni atau Bu Helmi ingin menambahkan jawaban saya. Nggih, mungkin bisa memperjelas atau menambahkan dari tanggapan Bu Nia. Jadi memang benar menurut kami untuk metode learning itu yang keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi memang sangat cocok menurut kami. Kenapa? Karena memang di dalam flipped learning tadi kan Bu Dirana menyediakan berbagai macam fasilitas untuk belajar. Dan memang ini disesuaikan dengan gaya belajar anak, kan ada yang auditori, ada yang visual, ada yang psikomotor. Jadi kinestetik jadi itu bisa kalau yang mungkin yang auditori bisa menggunakan rekaman digital, misalkan seperti itu disesuaikan. Jadi menurut kami memang cocok untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Atau mungkin waktunya Bu kira-kira kurang berapa menit? Mungkin tidak Bu. Mungkin menambahkan sedikit Bu Nia untuk metode ya. Untuk SD itu metode flipped learning itu istilahnya kalau di SD itu mungkin literasi Bu. Karena selama ini kami itu mengajar sebelum pembelajaran itu selalu memberikan pengetahuan literasi pada anak-anak di situ. Mungkin sama Bu Nia ya, sama metode itu. Literasinya kan bermacam-macam untuk kami untuk SD itu. Kadang-kadang tentang ilmu pengetahuan, kadang-kadang membaca juz amma itu kan juga literasi. Kadang-kadang kita itu memberikan video pembelajaran, kita ambil mencari watak tokoh dalam cerita, mungkin sama. Mungkin hanya istilahnya, mungkin begitu Bu Nia ya. Istilah kerennya, Pak. Iya. Istilah keren dari SMA mungkin. Seperti itu. Tapi jujur Pak, saya sendiri yang dari SMA juga baru tahu. Ya, baik. Ini kalau untuk flipped learning itu jadi anak-anak itu sudah difokuskan Pak. Misalnya hari ini Pak Udin itu belajar menjelaskan tentang materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini sudah selesai. Misalnya minggu depan sudah berganti materi lagi. Nah, sebelum ketemu anak-anak minggu depan ini, panjenengan sudah menjelaskan, minggu depan kita akan belajar tentang misalnya sistem pencernaan hewan.
Nah, itu jenengan sudah berikan materi, mungkin jenengan sudah menyiapkan modul, atau mungkin jenengan sudah menyiapkan video. Nah, ini kamu pelajari. Nah, itu jenengan sudah, besok kita belajar ini, jenengan sudah menyiapkan materi, diberikan anak-anak, diberi kesempatan untuk belajar. Minggu depan, jenengan tinggal menanyakan kesiapan belajarnya. Apakah yang sudah Bapak berikan sudah dibaca gitu, Pak. Jadi, menangkapnya itu nggih. Lebih cepat dunia ya. Kira-kira kan sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Jadi sudah disiapkan materinya, Pak. Kalau literasi memang sebelum pembelajaran. Cuman kan literasi hari ini itu kan belum tentu digunakan untuk pembelajaran minggu depan, ya kan? Belum disiapkan untuk itu. Cuman biasanya ya metode flipped learning itu sebenarnya hampir setiap hari kita pakai. Cuma kita nggak menyiapkan sumber belajarnya. Paling cuma kita memberi bocoran. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang volume dan luas lingkaran. Minggu depan kita belajar volume dan luas tabung misalnya. Tapi kita kan nggak memberi anak-anak itu kan. Cuman kadang ada beberapa anak yang rajin mungkin buka-buka sendiri ya. Tapi yang lain ya wis ambiar. Ya. Seperti itu. Mungkin paham ya. Sama jelas Pak Udin? Iya. Siap. Baik, Bapak Ibu, boleh kami simpulkan untuk kegiatan presentasi kami hari ini, yaitu yang tadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran flipped learning adalah pembelajaran di mana seorang guru itu memberikan materi kepada siswanya sebelum diajarkan kepada siswanya tersebut dengan berbagai media sesuai dengan gaya belajar siswa, begitu Pak Udin. Ya. Jadi bermacam-macam, ada yang berupa kalau misalkan siswanya suka melihat video, diberi materi yang berbentuk video. Kepada siswanya yang suka membaca ya diberikan sebuah artikel, begitu ya. Kemudian yang tadi metode flipped learning apakah sejalan dengan berdiferensi atau ada keterkaitan dengan pembelajaran diferensiasi di SMA? Iya, saya kira itu kami sudah dapat kita simpulkan bahwa memang pembelajaran flipped learning itu sangat cocok dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Baik, itulah tadi sajian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di mute, Bu. Ya, silakan tekan tombol reaksi untuk kelompok 1. Tahu Bapak Ibu tempatnya? Ada emojinya ini Bu ya. Yang tengah itu ada gambar bunderan itu loh. Jangan klik, jangan tinggal pilih. Sudah ya, udah tahu ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Wah, ini dapat love sama jempol sama tepuk tangan dari teman-teman semuanya. Baik, untuk kelompok 1 ini tadi yang jadi perbincangan hangat adalah flipped learning, metode ya. Metode pembelajaran flipped learning. Bapak Ibu, ini sebenarnya jenengan lakukan loh Bapak Ibu di PGP ini. Tapi tidak terasa. Di PGP ini, panjenengan itu menggunakan metode flipped learning. Ini Bapak Ibu dengar blended learning? Apa? Blended learning? Dengar? Boten. Barusan dengar ya. Jadi flipped learning ini kalau di kita ya, misalnya kita mempelajari modul 2.1 gitu, diawali mulai dari diri, ya kan? Kemudian eksplorasi konsep, dengan diajak untuk belajar, untuk berdiskusi, kemudian di ruang kolaborasi kita bertemu,
kemudian nanti mendemonstrasikan, gitu kan, terus kemudian mengelaborasi pemahaman panjenengan dengan instruktur, terus ada lagi kegiatan koneksi antar materi, aksi nyata, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari, atau metodenya adalah flip learning. Kalau untuk pretest itu apa termasuk flip learning, Ibu? Gini, flip learning itu maksudnya metodenya ya. Jadi ada istilahnya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus. Pada saat kita bertemu seperti ini itu sinkronus apa asinkronus? Sinkronus. Pada saat panjenengan diskusi dengan teman-teman di LMS itu asinkronus. Jadi sebelum panjenengan di sini, jenengan sudah dibekali dulu kan? Iya. Ya. Ya, dibekali dulu. Kemudian baru kita bertemu. Setelah bertemu diskusi masih diterapkan. Setelah diterapkan dielaborasi lagi gitu. Ini adalah bagian dari flip learning. Kalau dulu kita pada saat mengajar kita kasih materi kan anak-anak ya. Iya. Mas Agung kasih materi. Bilangan adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian anak-anak baru ditanya, "Sudah paham?" gitu. Sudah. Terus disuruh jawab, nggak bisa. Sekarang dibalik nih, kita mengarahkan anak-anak untuk mencari tahu. Kemudian setelah tahu, kita memberikan penguatan. Jadi istilahnya kalau di Buderana tadi kan menggunakan WA. Ya, gitu kan, menggunakan WA, ya, terus kemudian menggunakan istilahnya bertemu juga ya, beliaunya bertemu juga dengan muridnya, ya, benar. Jadi menggunakan metode itu. Terus kemudian tadi hubungannya dengan profil. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah flip learning ini cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu kan ya? Jadi SMA. Nah, kita balik lagi, pembelajaran berdiferensiasi tadi itu pembelajaran yang bagaimana, gitu kan? Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Ya, kebutuhan muridnya, metodenya, itu salah satunya adalah flip learning. Sedangkan nanti strateginya yang digunakan bisa menggunakan strategi konten, strategi proses, strategi produk. Kalau kita lihat di skenario yang dibuat Buderana ini lengkap ya. Ketiga strategi diferensiasi digunakan semuanya, gitu nggih? Hanya itu saja tadi yang jadi perbincangan hangat. Yang lain tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kalau siapa itu Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur tahun kemarin itu sudah mengizinkan sekolah-sekolah untuk menggunakan blended learning. Blended learningnya pembelajarannya online dan offline. Gitu. Jadi online dan offline gabung. Pada saat tertentu dia online, pada saat tertentu dia offline. Blended learning, jadi digabungkan antara online dan offline. Kira-kira kalau di SD bisa nggak ya? Bisa. Bu. Semuanya sekarang bisa. Anak-anak SD itu pinter-pinter kok ya. Apalagi menggunakan HP gitu. Lebih cepat anak-anak daripada lebih kreatif mereka, Bu, daripada kita kalau untuk konten-konten itu gitu. Jadi istilahnya kreatifnya panjenengan menggunakan bagaimana mendiferensiasi. Jangan mau mendiferensiasi apa, mau menggunakan diferensiasi apa, misalkan diferensiasi konten. Kalau konten berarti jenengan harus menyediakan materinya sama, menyediakan berbagai macam. Ya, ada video, ada ini, ada itu. Kalau mau mendiferensiasi prosesnya, nah ini bagaimana anak-anak bisa mencapai tujuannya, pakai apa?
Ada yang mungkin kalau misalkan yang punya HP boleh pakai WA, kalau yang nggak punya HP gimana, ya kan? Kita harus lihat dulu. Kalau misalkan produk nanti hasilnya bagaimana, berupa apa dan seterusnya bisa berbeda-beda. Nanti ya.